Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi-pagi semangat. Selamat pagi Dokter Mayang. Saya berdoa Dokter Mayang dan keluarga senantiasa bahagia, sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dede Nur Hasanah, mahasiswi ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih Dokter Mayang yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk mempraktekkan tindakan kegawat daruratan yang sangat penting untuk kita kuasai, yang bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Dan di sini saya akan melakukan tindakan praktik manuver Heimlich dan CPR. Pada saat ini saya melihat seorang tamu sedang duduk dan dia sedang asik menikmati makanannya. Tiba saya melihat orang itu tersedak. Nah, apabila kita menemukan orang yang sedang tersedak seperti ini, tindakan yang kita lakukan adalah membiarkan korban yang sedang tersedak ini terus batuk, di mana dengan batuk itu dia berusaha untuk mengeluarkan makanan yang tersangkut di dalam. Bahkan sebaiknya kita mendorong dia untuk terus batuk, berusaha mengeluarkan benda asing yang tersangkut tersebut. Mas, dibatukin mas, dikeluarin. Mas, batuk, ya, coba dikeluarin. Ya, keluarin ya mas. Kita cek apakah makanan yang tadi tersangkut itu berhasil dia keluarkan atau tidak. Dan apabila kita melihat tiba-tiba dia memegang kedua lehernya seperti ini dan dia sudah tidak batuk lagi, bahkan saya sudah tidak bisa mendengar suaranya, mas, 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 mas. Ya, dia tidak bisa menjawab panggilan saya, suaranya sudah tidak ada. Bahkan wajah dan bibirnya menunjukkan tanda-tanda sianosis, kebiru-biruan. Makanan yang tadi tersangkut itu telah menutupi saluran pernafasannya. Maka bila terjadi seperti ini, makanan yang tersangkut masuk ke dalam saluran pernapasannya, kita harus melakukan tindakan pertolongan segera. Tindakan pertolongan kita lakukan adalah back blow. Kita melakukan tepukan sekuat-kuatnya di antara dua skapula ke arah atas. Ya, saya akan melakukan tepukan sekuat-kuatnya ke arah atas 5 kali, yang saya ulang 4 kali seperti ini. Nah, setelah saya melakukan tindakan back blow tadi, saya cek apakah benda asing yang tersangkut tadi itu berhasil dikeluarkan oleh korban. Dan ternyata korban masih memegangi lehernya, benda asingnya belum berhasil keluar. Artinya tindakan back blow yang barusan saya lakukan itu tidak berhasil. Karena setiap detik itu sangat berharga bagi nyawa korban, maka saya harus cepat-cepat melakukan tindakan penyelamatan lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan manuver Heimlich. Manuver Heimlich adalah tindakan untuk melakukan dorongan ke perut agar benda asing yang tersangkut itu bisa kita dorong untuk dikeluarkan. Nah, karena korban postur tubuhnya itu lebih kecil dari saya yang menolong, maka saya akan melakukan manuver Heimlich dengan cara berdiri. Ayo kita bantu berdiri. Ya. Kita posisikan kaki kita sebagai penolong, itu direnggangkan seperti ini, dan kaki pasien di antara dua kaki penolong seperti ini, membentuk posisi tripod. Kenapa saya membentuk posisi kaki tripod seperti ini? Karena dengan posisi tripod, kaki saya dan postur saya ini adalah posisi yang paling kuat dan stabil, di mana saya sebagai penolong bisa berjaga-jaga apabila tiba-tiba korban jatuh pingsan, saya bisa cepat menolong dan menstabilkan posisi saya untuk segera menangkap kejatuhan tubuh korban. Oke, kita mulai melakukan manuver Heimlich. Persiapannya, kita kepalkan tangan kita ya. Lalu kita masukkan ibu jari ke dalam kepalan tangan kita seperti ini. Kenapa ibu jarinya harus dimasukkan kepalan seperti ini? Supaya kita bisa mengamankan dan tidak mencederai korban di ibu jari kita. Raih korban dari belakang, lingkari tangan kita di perutnya seperti ini, lalu bungkus tangan satunya yang mengepal dengan
tangan kita yang lain, tempatkan di atas umbilikus dan di bawah prosesus sifoideus. Kita lakukan gerakan menekan ke dalam abdomennya dan kita dorong ke arah atas membentuk huruf J. Kita lakukan dorongan sebanyak 5 kali dan kita ulang 5 kali lagi. 5 kali 5. Seperti ini, dorong yang kuat. 1 2 3 4. Ya, kita ulang sampai 5 kali sirkus. Setelah kita lakukan tindakan manuver Heimlich, kita cek apakah pasiennya berhasil kita tolong atau tidak dan benda asingnya bisa keluar apa enggak. Ternyata tindakan manuver Heimlich yang kita lakukan tidak berhasil. Lama-lama pasien lemas. Pasien lemas sehingga dia kehilangan kesadaran. Dengan seperti ini, kita harus cepat-cepat baringkan pasien di tempat yang aman dan datar. Oke, kita baringkan pasien tempat aman dan datar. Tindakan manuver Heimlich yang baru saja kita lakukan ternyata tidak berhasil. Korban akhirnya lemas dan lama-lama kehilangan kesadaran. Untuk itu kita coba untuk membangunkan korban. Mas. Ternyata tetap tidak ada respon. Korban masih kehilangan kesadaran. Tindakan kita selanjutnya adalah kita harus segera menelpon nomor darurat. Karena saya di Jakarta, saya menelpon nomor darurat 119. Atau di sini ada orang yang bisa membantu saya. Mas, Mbak, tolong bantu saya dong, di sini ada korban yang tidak sadarkan diri. Tolong bantu telepon nomor darurat. Ya, 119. Ya, segera datang ke Tanjung Barat untuk bantu korban yang harus segera ditolong. Terima kasih ya Mbak, tolong telepon ya Mbak ya. Seandainya di kiri kanan kita tidak ada siapapun, kita bisa menelpon sendiri untuk kontak nomor darurat 119. Saya coba telepon. Ya, selamat pagi. Ya, emergency. Ya. Sementara kita menunggu bantuan datang, kita melakukan tindakan selanjutnya yaitu tindakan head tilt chin lift. Kita mengangkat kepala korban dan dagu korban seperti ini, membuka dagu korban seperti ini ya sehingga mulutnya terbuka. Untuk kita berusaha melihat apakah benda asing yang tersangkut itu nampak atau tidak. Nah, kita lihat, jika kita melihat benda asing itu nampak di dalam, kita bisa meraih benda asing itu untuk mengeluarkannya dengan melakukan finger swab. Lapisi jari kita dengan kain bersih. Lalu kita coba untuk berusaha mengeluarkan benda asing itu yang tersangkut agar keluar. Tapi ternyata setelah dicek korban ini benda asingnya tidak nampak. Nah, kalau benda asingnya tidak nampak, kita berusaha melihat lagi apakah ada yang bisa kita keluarkan dari dalam mulutnya. Andai kata korban ini memakai gigi palsu, maka kita bantu korban untuk mengeluarkan gigi palsunya. Dan ternyata korban ini tidak pakai gigi palsu juga. Jadi tidak ada benda asing yang dapat dikeluarkan. Mengeluarkan benda asingnya atau apapun yang ada di mulut ini tidak ada yang bisa kita keluarkan. Dan pasien masih tidak sadarkan diri, kita cepat-cepat melakukan tindakan membuka jalan nafasnya. Kita lakukan dulu sebelumnya 3M, yaitu melihat, mendengar, dan merasakan apakah dadanya bergerak atau tidak. Artinya kalau dadanya bergerak, pasien ini sudah bisa bernafas. Kita dengar apakah ada suara nafasnya atau tidak, dan kita merasakan hembusan nafasnya dengan menggunakan pipi, karena pipi adalah bagian tubuh kita yang sangat sensitif yang bisa merasakan hembusan nafas pasien. Kita cek, setelah saya cek 3M, ternyata dadanya tidak mengembang, artinya tidak ada pergerakan nafas dari dadanya. Terus saya dengar juga tidak ada suara nafasnya. Saya rasakan juga tidak ada hembusan nafasnya. Jika kita telah melakukan 3M, ternyata korban ini tidak memperlihatkan tanda-tanda bernafas. Maka tindakan kita selanjutnya adalah kita membuka jalan nafas airway dengan cara kita melakukan 2 kali tiupan dan tutup hidungnya, terus posisi head tilt chin lift.
Ya, posisi head till chin lift. Lalu tutup hidungnya, kita lakukan tiupan 2 kali ke mulut korban. Sekarang lagi pandemik ya, saya sebagai penolong menggunakan masker dan korban saya pakaikan pocket mask ya. Ini kebetulan saya bawa di tas ya, kita pakaikan dulu korbannya masker seperti ini ya. Oke ya, kita lakukan pembukaan jalan nafas ya, head till chin lift. Kita hembuskan nafas 2 kali sambil melihat dadanya. Kita lihat dadanya apakah ada pergerakan atau tidak. Ternyata pembukaan jalur nafas pertama ini kita cek 3M nya tidak ada pengembangan dada, dadanya tidak bergerak, dadanya tidak mengembang, suara nafasnya juga tidak terdengar dan tidak terasa hembusan nafasnya. Maka saya lakukan lagi pembukaan jalur nafas yang kedua, RW yang kedua tadi sama head till chin lift. Buka mulutnya dan kita hembuskan nafas 2 kali sambil melihat pergerakan dadanya, apakah dadanya ada mengembang atau tidak. Ternyata setelah 2 kali tiupan ke dalam mulutnya, 2 kali pembukaan jalan nafas, ternyata korban ini masih tidak bisa bernafas karena dadanya tidak ada pergerakan dan saya tidak bisa mendengar suara nafasnya, juga tidak bisa merasakan hela nafasnya. Kalau ini terjadi, tindakan penyelamatan selanjutnya adalah saya harus cepat-cepat melakukan abdominal thrust. Abdominal thrust adalah tindakan melakukan dorongan ke dalam abdomennya untuk membantu objek benda asing yang tersangkut itu bisa keluar. Abdominal thrust yang saya akan lakukan ini adalah kita melakukannya sambil di atas pasien seperti ini ya. Kita posisi kuda-kuda seperti ini, tangan kita rapatkan seperti ini ya. Saya menggunakan tangan kanan yang di bawah karena ini lebih dominan ya, saya sering tempatkan tangan kita ini di atas umbilikusnya ya, di atas umbilikusnya, tepat di bawah processus sipoideus. Kita beri tekanan ke dalam abdomennya sambil kita dorong ke atas dengan kuat. Kita buat objek yang tersangkutnya itu keluar. Kita lakukan 5 kali dan diulang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang 5 kali 5 ya. Setelah melakukan abdominal thrust, kita lanjutkan dengan mengecek 3M ya. Kita cek apakah dadanya ada pergerakan atau tidak. Kita dengarkan apakah ada suara nafas. Ternyata dadanya tidak mengembang, tidak ada pergerakan, tidak terdengar suara nafas. Tindakan selanjutnya adalah kita melakukan head till chin lift. Kita berikan tiupan nafas 2 kali. Sambil melihat pergerakan dadanya, apakah dadanya mengembang atau tidak. Korban masih tidak mengembang dadanya, artinya saluran nafas korban belum terbuka. Saya lakukan abdominal thrust yang kedua. Dan lagi lakukan dorongan 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. Kita lakukan cek 3M lagi. Kita lihat pergerakan dadanya. Kita head till chin lift. Kita dengarkan. Kita lakukan bantuan nafas, tiupan ke mulutnya 2 kali. Sambil melihat pergerakan dadanya, apakah dadanya ada mengembang atau tidak. Setelah kita melakukan 2 kali tiupan, dadanya sudah mulai mengembang, artinya saluran pernafasan korban yang tersedak ini mulai terbuka. Kita dengar, apakah terdengar suara nafasnya? Suara nafasnya belum terdengar. Berarti tindakan selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan cek nadi di arteri karotisnya. Ya, kita cek nadi di arteri karotisnya. Apakah nadi di arteri karotisnya teraba atau tidak? Ternyata nadi di arteri karotisnya korban ini tidak teraba.
Maka tindakan selanjutnya kita lakukan CPR untuk menolong pasien ini nadinya teraba. CPR adalah tindakan melakukan kompresi pada jantung dan paru. Sebelum kita melakukan tindakan CPR, persiapkan posisi tubuh kaki penolong. Buka kaki lutut kita selebar bahu, tempatkan kaki satunya sejajar bahu korban. Lalu kita cari titik tangan kita di mana untuk kita melakukan CPR. Karena korbannya ini laki-laki, caranya adalah kita tarik garis di bawah aksila, garis lurus, yaitu di iga keempat. Posisinya, karena ini laki-laki, mudah untuk menentukan letaknya adalah di antara dua puting iga keempat, tepatnya di mid low sternum, di tengah-tengah sini ya, low sternum, atau bisa juga 2-3 jari di atas processus siphoideus. Jika korban wanita, Tangan kita dirapatkan seperti ini, ya. Rapatkan tangan seperti ini. Saya menggunakan tangan kanan yang di bawah dan menggunakan telapak tangan saya. Kita tempatkan di sini, pas di tengah-tengah sini. Terus, tangan, posisi tangan itu harus lurus. Tidak boleh bengkok sikunya. Kenapa? Karena akan mencederai penolong, tangan penolong. Selama melakukan CPR itu kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Setelah kompresi 30 kali, kita lakukan tiupan nafas 2 kali. Dalam satu siklus kita lakukan sebanyak 5 kali. Jadi 30 kali kompresi, 2 kali tiupan. Sedalam 5-6 cm tekanannya, kecepatan sekitar 100 sampai 120 per menit. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Setelah 30 kali kompresi yang kedua, kita lanjutkan dengan meniup nafas ke mulutnya 2 kali. Lakukan kompresi lagi 30 kali sampai 5 kali. Dalam satu siklus itu kita melakukan kompresi 30 kali sebanyak 5 kali. Setelah kita melakukan satu siklus CPR, kita cek nadi karotisnya. Ternyata nadi karotisnya belum teraba, belum ada. Kita cek 3M-nya lagi. Ternyata pergerakan dadanya ada. Dadanya mengembang, nafasnya masih bagus. Tapi belum terga suara nafasnya. Karena nadi karotisnya belum teraba, maka tindakan selanjutnya adalah kita melakukan CPR yang kedua. Kita lakukan 30 kali kompresi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Kita lakukan tiupan 2 kali. Sama seperti tadi, kita ulang 30 kali kompresi dan 2 kali tiupan atau ventilasi sebanyak 5 kali. Kita lakukan. Kita cek lagi nadi di arteri karotisnya. Ternyata nadi di arteri karotisnya teraba. Kita cek 3M-nya. Bagaimana pergerakan dadanya? Ternyata dadanya mengembang. Nafasnya bagus. Kita dengar suara nafasnya. Suara nafasnya juga terdengar. Bagus. Artinya pasien yang kita tolong ini selamat. Alhamdulillah. CPR kedua yang kita lakukan berhasil. Tapi bila mana kondisi pasien setelah kita cek nadi karotisnya ini, setelah melakukan CPR kedua masih belum teraba, itu kita lakukan bantuan nafas. Caranya adalah sama seperti tadi, head till chin lift. Buka mulutnya. Kita lakukan tiupan napas sebanyak 5 kali.
Setelah kita lakukan tiupan nafas 5 kali, kita tunggu sambil melihat pergerakan dadanya. Kita ulang lagi, tiupan 5 kali. Kita lakukan bantuan nafas tiupan 5 kali sebanyak 5 kali ya. Kita cek 3M-nya, ternyata dadanya pasien mengembang, ada pergerakan nafas, dan kita dengar suara nafasnya. Ya, sudah terdengar suara nafasnya. Hembusan nafasnya juga sudah terasa. Kita cek nadi karotisnya. Oh, teraba. Nadi karotisnya ada. Artinya pasien sudah bisa bernapas kembali. Kalau kondisi seperti ini artinya korban selamat. Alhamdulillah. Tindakan selanjutnya adalah melakukan recovering position. Recovering position adalah memiringkan tubuh korban ke sebelah kiri, karena di sebelah kiri terletak organ lambung. Apabila korban dimiringkan ke kiri, lambung berbentuk mangkok, korban akan mudah untuk memuntahkan, mengeluarkan benda asing yang tersangkut. Ayo kita bantu korban untuk miring tubuhnya ke sebelah kiri. Tekuk kaki kanan ke depan, luruskan kaki kiri. Tangan kanan korban kita tekuk ke depan untuk menjadi bantalan pipi kirinya. Tangan kiri korban kita biarkan lurus. Posisi ini sangat baik untuk menahan korban tidak mudah jatuh tengkurap. Agar korban mudah untuk memuntahkan benda asing yang tersangkut, kita buka maskernya. Biarkan korban untuk memuntahkan, berusaha mengeluarkan benda asingnya yang tersangkut. Ya, benda asing yang tersangkut sudah dimuntahkan dan sudah keluar. Korban kita tunggu dan kita jaga agar kondisinya tetap stabil sambil menunggu bantuan yang kita nanti datang. Kita tetap cek dan observasi kondisi pasien. Kita cek nadi karotisnya apakah masih tetap teraba. Kita cek 3M-nya apakah pasien masih bernafas dengan baik, 3M-nya masih tetap bagus. Saat sedang menunggu bantuan datang ini, tiba-tiba pasien mengalami gangguan nafas lagi atau tiba-tiba nadinya tidak teraba, kita lakukan lagi CPR ulang. Seperti tadi, 30 kali kompresi, dilanjutkan 2 kali ventilasi atau tiupan nafas selama 1 siklus, yang mana 1 siklus diulang 5 kali. Dan jikalau kita sudah melakukan CPR sebanyak 4 kali, korban masih tetap tidak teraba nadinya dan terganggu nafasnya, apa yang harus kita lakukan sebagai penolong? Ya sudah, kita sebagai penolong, kita istirahat, kita berhenti, karena prinsip sebagai seorang penolong tidak boleh mencelakai dirinya sendiri. Atau bila mana kita lihat ada orang lain di sekeliling kita yang bisa dimintai bantuan, kita minta orang itu untuk menggantikan kita melakukan CPR. Demikianlah praktek teknik manuver Heimlich dan CPR dari saya. Teknik ini penting untuk kita kuasai karena tidak tertutup kemungkinan kita menghadapi kondisi gawat darurat. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya menerima saran dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.